Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Nasrullah SEIME selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Perbankan Syariah dan teman-teman kelas 5B yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Isnaini Nur Afifah, Hasnatu Filaili, dan Talita Rahmadiar akan mempresentasikan tentang early warning dan fraud awareness. Pada kesempatan kali ini kami memberlakukan dua sesi, yaitu sesi yang pertama yaitu penyampaian materi dan sesi yang kedua yaitu diskusi. Untuk pemateri pertama dan selanjutnya, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Afifah NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian early warning system dan pengertian fraud awareness. Yang pertama, pengertian early warning system. Early warning system atau sistem peringatan dini adalah suatu mekanisme sistem deteksi atau pengenalan terhadap tanda-tanda serta gejala awal yang diperkirakan bisa mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya suatu kondisi usaha debitur. Early warning system merupakan suatu sistem yang diperlukan untuk mendeteksi secara dini sebagai upaya pencegahan krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tujuan dilakukan early warning system adalah untuk memberikan tanda atau peringatan atas kondisi usaha debitur yang dapat berdampak pada kelancaran pembayaran kredit. Sasaran yang dilakukan suatu early warning system antara lain: yang pertama, mengidentifikasi dan mendeteksi nasabah yang diperkirakan akan gagal dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam penilaian risk management. Yang kedua, mendukung proses pemantauan portofolio secara keuangan. Hal ini adalah penilaian terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan dan menetapkan rencana tindak lanjut. Yang selanjutnya adalah pengertian fraud awareness. Fraud awareness secara luas merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu, baik lingkungan internal maupun eksternal organisasi dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan individu maupun kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Fraud awareness adalah bentuk kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja terhadap standar atau prosedur serta kode etik dan nilai-nilai budaya perusahaan, namun tidak terbatas pada pelanggaran yang bersifat kriminal seperti pelanggaran hukum pidana atau hukum perbankan yang dapat menyebabkan kerugian material kepada bank atau nasabah, baik secara langsung atau tidak langsung memberikan keuntungan kepada pekerja, keluarga pekerja, atau pihak ketiga lainnya. Faktor pemicu tindakan fraud awareness. Yang pertama, tekanan, yaitu merupakan motivasi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan seperti motivasi ekonomi, emosional, iri, balas dendam, kekuasaan, dan lain-lain, serta nilai value. Yang kedua, adanya kesempatan atau peluang, yaitu merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Ketiga, rasionalisasi atau sikap, yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnatu Filaili, NIM terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen early warning. Jadi
beberapa hal yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk mendeteksi keadaan operasionalnya. Yang pertama yaitu ada NPF. NPF ini non-performing finance. Ini merupakan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang diklasifikasikan berdasarkan kurang lancar, diragukan, serta macet. Jadi besarnya nilai NPF ini merupakan hasil dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan syariah. Secara matematis, rumus dari NPF ini ialah perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Yang kedua yaitu ada FDR. FDR ini Financing to Deposito Ratio. Dalam perbankan syariah, ini digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki perbankan syariah dalam memenuhi pembayaran kembali deposito yang telah jatuh tempo kepada deposanya, serta bisa memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Secara matematis, rumus dari FDR ini yaitu membandingkan antara rasio jumlah total pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Yang ketiga ada PDB atau GDP, yaitu produk domestik bruto atau gross domestic bruto. Ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam satu periode, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB ini merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, termasuk di dalamnya yaitu perbankan syariah. Yang keempat yaitu nisbah. Nisbah ini porsi bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah atas suatu transaksi pendanaan serta pembiayaan dengan akad bagi hasil, di mana besarnya ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama sesuai awal perjanjian akad. Yang kelima yaitu inflasi. Terjadinya inflasi ini dikarenakan jumlah uang yang beredar atau JUB. Jumlah uang yang beredar ini terlalu tinggi dibandingkan dengan barang-barang serta jasa yang tersedia. Secara matematis, inflasi ini ialah variabel makroekonomi yang dicirikan sebagai kenaikan harga secara umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus-menerus, sehingga inflasi ini dapat diproyeksikan dengan indeks harga konsumsi atau IHK, atau bisa disebut Consumer Price Index atau CPI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rahmadiar, NIM 119 dari kelas 5B. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang instrumen anti-fraud awareness. Kesadaran anti-fraud atau anti-fraud awareness. Kesadaran anti-fraud adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud bagi seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti-fraud yang tinggi, diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank terhadap pentingnya pengendalian fraud. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti-fraud awareness. Yang pertama, penyusunan dan sosialisasi anti-fraud statement. Yang kedua, program budaya anti-fraud bagi karyawan atau employee awareness. Dan yang ketiga adalah program kepedulian dan kewaspadaan terhadap fraud bagi konsumen atau customer awareness. Yang pertama, penyusunan dan sosialisasi anti-fraud statement, sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal bank terhadap kebijakan dan komitmen bank untuk tidak memberikan toleransi atau zero tolerance pada tindakan fraud,
seperti misalnya kebijakan dan komitmen untuk: yang pertama, menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan. Yang kedua, menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan bank. Yang ketiga, memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen. Selanjutnya, yang kedua, program budaya anti-fraud bagi karyawan atau employee awareness. Dalam rangka mendorong penerapan budaya anti-fraud bagi karyawan, bank dapat menyelenggarakan seminar atau workshop atau diskusi pelatihan atau training yang efektif atau trainer dan pemberian umpan balik atau feedback dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti-fraud serta bentuk-bentuk fraud, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap fraud yang dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya, yang ketiga, program kepedulian dan kewaspadaan terhadap fraud bagi konsumen atau customer awareness. Bank perlu meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah atau deposan terhadap kemungkinan terjadinya fraud, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk atau banner, poster, kartu taktil atau tactile card anti-fraud, klausul atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya. Contoh dari penjagaan anti-fraud awareness yang dilakukan oleh PT AC BJS. PT AC BJS bergerak pada bidang asuransi jiwa dan kesehatan. Tujuan dari penetapan anti-fraud awareness yaitu untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti-fraud awareness yang tinggi, diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap pengendalian fraud di lingkungan kerja. Upaya menumbuhkan anti-fraud awareness pada PT AC BJS. Yang pertama yaitu penyusunan anti-fraud statement. Dengan cara yang pertama, anti-fraud statement dituangkan antara lain dalam kebijakan-kebijakan strategi anti-fraud dan dalam bentuk komitmen anti-fraud baik yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris maupun oleh setiap pekerja di masing-masing unit kerja. Yang kedua, penyusunan atau penginian komitmen anti-fraud oleh direksi dan dewan komisaris dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Yang ketiga, penyusunan komitmen anti-fraud bekerja dilakukan di setiap unit kerja dan wajib dilakukan penginian minimal 1 kali setahun, yaitu pada saat pelaksanaan Forum Peningkatan Kerja atau FPK. Selanjutnya, program Employee Awareness pada PT AC BJS. Yang pertama, sosialisasi pelaksanaan efektivitas kontrol yang dilakukan dalam setiap proses bisnis dan operasional, dan sosialisasi anti-fraud statement melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Yang kedua, penyelenggaraan forum manajemen risiko dan forum-forum strategis baik di tingkat kantor pusat, kantor layanan, maupun kantor penjualan, serta pada kegiatan serupa lainnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Selanjutnya yang kelima, program Customer Awareness PT AC BJS. Program Customer Awareness menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan nasabah dengan melakukan edukasi kepada nasabah untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap keamanan bertransaksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.